Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, puji nama Tuhan pada kesempatan ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu tetap menanti, tetap berharap akan janji Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu kecewa terhadap janji seseorang? Semuanya tidak pernah? Pernah? Ya. Pasti jawabannya pernah, ya. Kita pernah kecewa terhadap janji seseorang, ya. Di dunia hari ini, janji seringkali menjadi hal yang sangat murah, ya. Karena orang berjanji di saat butuh, di saat senang, di saat nyaman, lupa akan janjinya. Semoga kita yang ada di sini tidak demikian, ya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin, ya. Penjual berjanji agar dagangannya laku, ya. Politisi berjanji supaya menang di pemilu. Akibat terlalu sering dikecewakan, Bapak Ibu, manusia modern seringkali mengalami yang namanya sulit percaya. Bahkan ketika yang berjanji itu Tuhan. Sehingga banyak orang menjadi teis, tidak percaya tentang janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat melalui kitab Yosua pasal 21 dan nanti kita akan melihat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Kita akan melihat ada Roh Kudus ingin menegaskan satu kebenaran yang mutlak buat kita pada sore hari ini, di mana janji Allah itu bukan suatu kemungkinan, tetapi janji Allah itu adalah satu kepastian. Kita akan baca bersama-sama, karena saya sudah tayang di slide. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadap mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Tema kita pada sore hari ini yaitu janjinya pasti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Janji ada dua pengertian, ya, ada dua makna. Yaitu yang pertama, ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti, ya, saya hendak memberi, saya hendak menolong, ya, saya hendak datang, atau saya hendak bertemu, ya. Kemudian makna yang kedua, yaitu persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kalau kita mendefinisikan kata janji, yaitu ucapan yang menyatakan kesediaan, ya, antara dua belah pihak,
Ya. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia demikian. Kita akan melihat janji menurut secara umum, ya. Janji adalah hutang moral atau hukum yang timbul dari ikrar seseorang untuk melakukan sesuatu di masa depan, yang menjadi penentu integritas dan kualitas hubungan antara manusia. Jadi, ini secara umum, ya, janji mengenai hutang moral. Jadi ada kalimat yang keren. Janji itu adalah hutang. Janji itu adalah hutang. Kita seringkali mendengar kalimat itu, dan itu memang betul. Ya. Jadi jangan kita cepat-cepat untuk berjanji. Nanti kehidupan kita di masyarakat, kalau kita tidak menepati janji kita, maka kita akan dicap sebagai orang pembohong, PHP, memberi harapan palsu atau pasti palsu, ya. Menurut kamus, ya, Alkitab, ya, janji yaitu penyataan atau komitmen Allah yang diikat dalam hubungan perjanjian komponen, di mana bersifat pasti dan menjadi landasan iman serta pengharapan bagi setiap orang percaya. Jadi penyataan komitmen Allah itu sendiri, janjinya itu adalah pasti. Ya. Jadi saya mengajak kita mengetahui apa itu janji, sehingga kita tidak mengumbar janji-janji kepada orang lain. Ya. Nah, Romawi yang pertama, kita akan melihat konteks di masa lalu, di mana ada janji yang diuji oleh waktu dan perjuangan yang cukup panjang oleh orang-orang Israel. Ya. Karena tadi kita melihat di dalam kitab Yosua, ya, di mana ada janji yang Allah sudah genapi kepada mereka. Mereka sudah menduduki tanah Kanaan. Dalam hal ini kita melihat ke masa lalu sebelum janji itu digenapi, ya, ada jarak waktu yang begitu panjang, Bapak Ibu. Tidak mudah, tidak gampang. Bahkan keturunan demi keturunan banyak yang meninggal. Ya. Kita melihat ada janji Tuhan kepada Abraham, bagaimana seluruh tanah Kanaan akan diberikan kepada mereka, ya, kepada orang Israel. Kemudian janji Tuhan kepada Musa, ya, di dalam Keluaran pasal 3. Mungkin ini bisa next, ya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Ya, tetapi aku akan menyertai engkau. Ini adalah kenyataan Allah sendiri. Dia akan menyertai mereka, ya. Kemudian janji Tuhan juga kepada Yosua, ketika tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Janji ini, Bapak Ibu, ternyata lebih dari 400 tahun yang lalu baru digenapi. Wah, ya. Waktu yang begitu cukup lama, cukup panjang, 400 tahun, ya, lebih. Yang pertama, lebih dari 400 tahun. Ada masa perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Janji keselamatan yang diberikan Allah melalui Abraham, melalui Musa, ya, mereka terima. Namun janji ini masih belum digenapi pada waktu itu. Tetapi ketika Yosua di dalam pasal yang kita baca tadi, ya, berkata bahwa setiap perkataan yang Tuhan ucapkan tidak ada yang tidak dipenuhi. Ya. Ada pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun, itu cukup
lama, saya belum sampai 40 tahun. Mau 40 tahun, ya. Usia saya masih belum 40 tahun. Mau 40 tahun. 40 tahun itu cukup lama, Bapak. Ada generasi yang gugur karena ketidakpercayaan mereka terhadap janji yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ternyata Bapak Ibu, bukan tanpa proses dan perang janji itu. Tuhan berjanji kepada mereka bukan tanpa proses dan perang, tanpa perjuangan. Tidak. Semuanya dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Mereka harus belajar Taurat. Mereka harus melakukan 10 hukum. Ya. Jika tidak, janji itu semakin lama akan digenapi. Nah, janji Tuhan itu pasti, tetapi bukan berarti tanpa perjuangan oleh mereka. Jadi, orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko, dan bertempur melawan bangsa-bangsa Kanaan. Ini adalah suatu perjuangan secara fisik, melelahkan. Ya. Tetapi janji Tuhan berlaku bagi mereka. Jadi penggenapan janji Allah tidak meniadakan bagaimana tanggung jawab manusia untuk melangkah dalam iman. Harus tetap beriman kepada Tuhan, meskipun janji Tuhan itu belum digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relevansinya apa buat kita pegangan di tengah masa yang sulit? Jadi kitab Ibrani tadi yang kita baca, nih ya, kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 ini yang menjadi pegangan bagi kita hari-hari ini dalam menyikapi janji Tuhan. Ya. Kita akan baca bersama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita tanpa beranjak, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Tuhan menjanjikan setia. Ya. Ada 3 kebenaran praktis yang ingin saya bagikan kepada kita pada sore hari ini. Yang pertama, kepastian janji Allah itu didasarkan pada karakternya, bukan keadaan kita, tetapi berdasarkan pada karakter Allah itu sendiri. Karakternya karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang konsisten, Allah yang menepati janji. Ya, kita melihat Bapak Ibu, secara bahasa Yunani, ya, sebab Ia setia itu adalah pistos, di mana secara harafiah dalam bahasa Yunani pistos ini berarti terdapat, ya, dapat dipercaya, layak diandalkan, teguh dan konsisten. Kita melihat juga ada predikatnya apa, sifatnya apa, penyebabnya apa, subjeknya apa. Ya. Kata sifat di sana yaitu setia. Allah itu adalah Allah yang setia. Penyebabnya, ya. Kemudian subjeknya Allah yang berjanji, ya. Allah yang menubuatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, ya, pistos ini adalah sebab terpercaya atau setia, atau dialah sang pribadi yang telah mengikrarkan janji itu. Janji Tuhan, ya, janji Tuhan kepada orang Israel, janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Janji Allah, janji Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah dan susah payah yang harus kita jalani. Sebagaimana orang Israel tadi, mereka harus berpuluh-tahun di padang gurun. Mereka harus menyeberang sungai Yordan, dikejar sungai Laut Merah, dikejar oleh para musuh. Mereka menderita, mereka sengsara.
Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janji Allah bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada susah. Pasti, tetapi janji Tuhan juga ya dan amin. Dia selalu beserta dengan saya, saudara. Mengapa dia memberikan janji itu kepada saya, saudara? Karena dia tahu kita membutuhkan pertolongan. Ada pujian yang berkata, jangan pernah menyerah. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji jalan kita selalu rata. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Dia berjanji menyertai kita melewati masa-masa yang susah. Tapi yang pasti janjinya akan digenapi buat saya dan saudara. Janji Tuhan dia datang. Oleh karena itu jangan pernah menyerah menghadapi masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Tetap terus andalkan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan kita tidak didasarkan pada seberapa kuat kondisi kita, seberapa kuat kondisi kesehatan kita, seberapa kuat stabil situasi hari-hari ini. Ya. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan sejati yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi fondasi kita adalah integritas Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Allah yang tidak pernah lalai menepati janji. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak amnesia. Kita seringkali berjanji lupa menepati janji. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tepat, konsisten, setia, karena itu adalah karakter Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa bertahan bukan karena kekuatan, genggaman kita, melainkan karena karakter Allah yang dipegang itu adalah sifat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Ya, bagaimana saya dan saudara harus tetap memegang janji Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bertahan tanpa beranjak di masa menunggu. Siapa di sini yang senang menunggu? Menunggu antrian? Gak senang ya? Menunggu gajian? Menunggu di traktir? Senang pasti ya? Kalau itu senang semua, pasti senang menunggu ya. Menunggu dikasih berkat itu senang. Hal yang baik ya. Kita semua senang menunggu, apalagi kalau kita bekerja di perusahaan menunggu bulan awal bulan atau awal akhir ya, bulan akhir ada gaji. Nah, dengan senang kita menunggu ya, meskipun ada yang panjang seperti itu ya. Tapi tidak demikian menunggu antrian di pom bensin mungkin ya. Tidak demikian. Pasti melelahkan. Ya, pasti melelahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jeda waktu antara janji yang diucapkan dan janji yang digenapi adalah area di mana iman kita dimurnikan. Apakah tetap menunggu ataukah berbalik arah ya. Ulang, terus win ini. Terus aku maksud ya. Kelamaan menunggu akhirnya pulang. Saya mau berikan ilustrasi ya. Ketika ada sebuah kendaraan melewati terowongan di tengah malam hari ya, malam hari. Lalu di tengah-tengah terowongan ada cahaya. Ternyata para pekerja
pekerja yang sedang memperbaiki jalan untuk menembus terowongan tersebut. Jadi sang kendaraan, sang pengemudi kendaraan, dia tetap menunggu, dia tetap menanti, karena dia tahu yang mengerjakan ini adalah orang yang profesional, orang yang dapat dipercaya, sehingga dia pasti bisa melewati terowongan yang gelap. Kalau dia beranjak, ya, kalau dia berbalik arah, itu tidak mungkin. Ya. Begitu juga mengenai janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti, karena sekali lagi dia adalah Allah yang memiliki karakter yang setia. Jadi jangan berbalik arah ketika Tuhan berfirman. Yang mengatakan bahwa kita adalah anaknya, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita mungkin ada yang belum menikah, tetapi beberapa orang yang sudah menikah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mengucapkan janji nikahnya kepada Tuhan dan disaksikan oleh gereja atau jemaat, dia berjanji segitu semua. Namun di tengah jalan, ternyata apa yang terjadi? Janji yang dia ucapkan tidak sampai di tengah jalan, baru jalan aja sudah sanggung kasus, masalah. Akhirnya janji yang dia ucapkan tadi, ya, yang disaksikan oleh pendeta, jemaat yang menghadiri pernikahan, akhirnya putus, jadi cerai karena mengalami masalah. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan kita berjanji pasti akan memberi, meskipun ada masalah. Ya. Hendaknya juga ke saya dan saudara, kita yang sudah menikah, kita mengingat akan janji suci kita kepada Tuhan dan sesama, gereja yang dikasihi, sampai seumur hidup. Karena kita berjanji kepada Tuhan. Karena kita berjanji. Kita mengulang lagi. Abraham menunggu 25 tahun untuk Ishak. Dia menunggu anak, menantikan seorang anak. Yusuf menunggu 13 tahun dari mimpi hingga menjadi penguasa di Mesir. Menunggu. Meskipun ada banyak proses yang harus dihadapi. Kalimatnya yaitu menunggu. Kata kuncinya menunggu. Ujuk ke susu. Tetapi tetap berharap menanti janji. Tetap melakukan hal yang baik. Meskipun yang lain mungkin berbalik arah. Israel menunggu ratusan tahun untuk tanah Kanaan. Hingga pada akhirnya Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Meskipun Musa tidak menginjakkan kakinya di tanah, tapi dia bisa melihat dari jauh. Menunggu dan menantikan jawaban dan janji. Yang ketiga, pegang teguh pengakuan pengharapan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang ketiga. Ibrani 10 ayat 23 mengajak saya dan saudara untuk teguh berpegang, ya, dalam bahasa Yunaninya katechomen. Di mana katechomen ini, ya, menggambarkan seorang prajurit yang memegang erat perisainya di tengah hujan panas
atau seseorang yang berpegang kuat pada tali penyelamat di tengah badai. Ada masalah, ada badai kehidupan yang harus dilalui. Tetapi yang menjadi kata kuncinya yaitu kita harus tetap berpegang teguh akan janji Tuhan. Masalah apa yang harus kita hadapi hari ini? Kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya di dalam Perjanjian Lama berulang-ulang kali Allah mengingatkan agar mereka membaca kitab suci, ya, melakukan perintah hukum Taurat, agar perjalanan mereka berhasil dan beruntung. Di tengah masalah pun kita juga harus menyikapi demikian. Senjata kita yaitu berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penulis Ibrani mengingatkan saya dan saudara bahwa mempertahankan iman dan pengharapan memerlukan kehendak aktif dan daya tahan yang terus menerus, ya. Sebab yang kita pegang adalah firman dan janji dari Allah yang setia. Harus berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Kalau kita tidak berpegang teguh, iman kita lemah, sehingga badai kehidupan menerpa kita. Dengan mudahnya kita menyerah, dengan mudahnya kita meninggalkan Tuhan, dengan mudahnya saya dan saudara lupa bahwa Allah yang kita sembah, kita punya Allah yang besar itu kita lupa. Karena badai masalah di depan mata kita itu lebih besar sepertinya. Padahal kita punya Allah yang lebih besar dari badai masalah yang kita hadapi. Karena itu kita harus berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan intimidasi dunia, keraguan menerpa kita, dan rasa takut merampas firman yang sudah Tuhan perkatakan atas hidup saya dan saudara, atas apa yang Dia sudah sabdakan. Ucapkan janjinya dalam doa, perkatakan firman-Nya di tengah masalah kita, dan teruslah melangkah meskipun jalan di depan belum itu terlihat sepenuhnya. Masih sama-sama, tetaplah berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak ada masalah? Pasti semuanya punya masalah. Masalah kesehatan, ya? Masalah penglihatan, yang tua mungkin ya, yang muda pun juga ada. Itu masalah-masalah. Kalau kita daftar, pasti banyak masalah dalam diri. Oleh karena itu, kita memerlukan janji Tuhan. Kita harus berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Kalau tidak, masalah akan lebih besar daripada janji Tuhan. Tapi saya rindu agar sebaliknya, janji Tuhanlah yang lebih besar terhadap masalah. Sehingga kita dapat berkata, oh masalah kecil, saya dulu pernah melewati. Oh saya pernah melewati kecil, gampang gitu. Masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita berkata kepada orang lain, wah pasti kamu bisa, pasti Tuhan mau. Karena dulu saya juga pernah mengalami masalah yang sama. Tuhan bukan saya, Tuhan tidak tidur, Tuhan pasti melihat. Karena janjinya dia ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya 3 kebenaran penting itu menolong saya dan saudara tetap memegang teguh janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Next. Penutup. Still waiting, still hoping.
Ini adalah firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini. Tetap menanti, tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun hari ini kita masih belum menerima janji Tuhan, tapi satu hal yang pasti, pegang teguh janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah menjawab. Allah yang menuntun bangsa Israel melintasi padang gurun hingga masuk ke tanah Kanaan. Allah juga yang sama membawa saya dan saudara, menyertai saya dan saudara hari ini. Tidak ada satupun firman yang berbohong. Semuanya firman-Nya digenapi. Firman Tuhan katakan di dalam surat, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Itulah Tuhan kita. Mungkin hari ini tidak kita nikmati janji Tuhan, tetapi ya, keturunan kita nantinya akan menikmati janji. Nah, jika Dia berjanji memberikan keselamatan bagi barang siapa yang percaya, itu adalah janji yang pasti. Jika Dia berjanji menyertai kita sampai hari ini, sampai akhir zaman, itu adalah janji yang pasti. Jika Dia berjanji menyediakan apa yang kita perlukan, itu adalah pasti. Tugas kita hari ini bukan mengkhawatirkan bagaimana cara Tuhan menepati janjinya, melainkan tetap setia berpegang teguh terhadap firman. Mari berdiri tegak, jangan beranjak dan nantikan dengan iman, karena janjinya pasti akan digenapi. Amin. Tuhan memberkati.